Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sayangi dan saya muliakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia serta rahmatnya sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka untuk menekuni, mempelajari ayat-ayat yang telah tertulis dalam Al-Quran. Tak lupa salawat serta salam adalah tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Semoga kita tetap berada dalam barisan para pembela dan pengamal sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kayaknya cepat padang ya. Tapi kayak cepat apa? Kayak menungsa laka ini pase ya. Dimen subuh jam 4 terus cepat padang. Wingi dimen subuh jam 5, subuh cepet nemen. Oke. Tapi ya tetap apa sing isi telat bae. Pas subuh jam pira bet. Oh, nggih, ngapunten. Ya itu alasan aja, banyak loh, alasan banyak sekali. Tapi tetap nggak boleh nggih, Bu nggih. Nggih, monggo. Ngapunten lah. Jadi pagi ini kita lanjut ke ayat ke 38 Al-Baqarah. Jadi masih dalam rangkaian drama nggih, romantika Nabi Adam dan Ibu Hawa dalam proses pendidikan, penciptaan, pendidikan, kemudian penurunan dari surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma tiyannakum minni hudam faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang arti dari Kementerian Agama Republik Indonesia, kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Pendek tapi maknanya sangat dalam jero nemen. Setelah melanggar larangan dari Allah untuk mendekati pohon yang terlarang,
bahkan mengonsumsi buahnya gitu nggih. Akibatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa tergelincir ya, keluar dari surga dan berhadapan langsung dengan Allah yang akan memberikan konsekuensinya. Di sini Allah memberikan perintah langsung, turunlah kalian semua dari surga. Qulnah bitu, ya. Kami berkata, qulna bitu, turunlah kalian semua, minha, dari surga. Ha, perempuan ya. Jadi surga itu dipakai kata ganti domirnya itu ha, perempuan. Karena segala sesuatu yang indah, yang halus, yang menyenangkan itu selalu domirnya perempuan. Seperti apa nggih? Jiwa niku nggih perempuan nggih. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, Tuhanmu. Ki kan kepada kamu perempuan domirnya. Jadi jiwa itu sesuatu yang halus dan indah gitu. Ini berbahagialah ibu-ibu nggih. Seneng ngelem-ngelem ibu-ibu. Ngelem apa-apa kayak orang batik. Qulnah bitu minha jami'a. Turunlah kalian semua dari surga. Kalau di ayat sebelumnya itu pakai huma, domirnya, kalian berdua. Di sini nggak pakai huma, tapi kalian. Berarti lebih dari dua. Loh, berarti sinten niku? Selain Nabi Adam dan Ibu Hawa yang suruh turun ke bumi, ada penumpang gelap, si iblis. Jadi mereka itu, bahasa Arab itu nggak bisa dibohongi, jelas nih kok. Jadi dia tadinya huma, kalian berdua pasangan, tiba-tiba jadi kalian, berarti lebih dari dua. Satu orang lagi sinten? Si iblis. Jadi bertiga itu suruh turun ke bumi. Jadi kalau kepercayaan agama sebelah itu mengatakan bahwa iblis itu dalam neraka, jadi diperintahkan oleh Allah untuk mengelola neraka gitu, manajernya itu iblis gitu. Kalau di Islam enggak, ya udah iblis turun bersama Adam dan Ibu Hawa. Turunlah kalian semua dari surga. Ihbitu, turunlah. Kalau turun berarti dari sesuatu yang tinggi ke yang rendah. Jadi ini membantah pendapat bahwa surganya Adam dan Hawa itu ada di bumi. Jadi para kalangan Mu'tazilah Mu'tazilah itu orang-orang yang segala sesuatu itu harus pakai logik, pakai akal pikiran. Jadi sebelum di compare dengan hadis, dengan sunnah, mereka pikir olah dulu dengan logika. Jelas nggak mungkin karena logika manusia itu terbatas. Jadi mereka mengatakan bahwa surganya Adam itu ada di bumi, di suatu tempat yang sangat indah gitu nggih. Nah, ini dibantah sama Al-Qur'an itu sendiri bahwa turunlah kalian semua dari surga, berarti surga itu ada di atas dunia ini. Niki ada sebuah tafsir nggih, Anwarut Tanzil wa Asrarut, karangan Imam Al-Baidawi. Beliau mengutip sebagian ulama, terus keilmuan dalam Islam niku kados niku nggih.
walaupun dia seorang ahli tafsir, dia selalu berhati-hati dalam menuliskan pendapat. Kalau bisa memakai referensi dari ulama sebelumnya. Jadi seminim mungkin menuliskan pendapat pribadi. Ya. Mengutip sebagian ulama, padahal dia juga ulama itu, ya. Ulama tafsir yang mengatakan perintah turun tersebut disebutkan berulang-ulang. Ya. Jadi menurut beliau, pertama perintah keluar dari surga ke langit dunia. Yang kedua, perintah turun dari langit dunia menuju ke bumi. Ya. Jadi ada 2 tahap menurut beliau itu. Gitu. Ya itu tafsir, ya. Bisa benar, bisa salah. Tapi masuk akal juga sih. Maksudnya emang diperintahkan 2 kali kepada Adam. Yang pertama keluar dari surga ke langit gitu kan. Kemudian yang kedua turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian. Jadi Nabi Adam itu sama Ibu Hawa merasakan cemas luar biasa, takut minta ampun. Mereka sudahlah baru berbuat kesalahan, walaupun kemudian Allah menerima taubat mereka, tapi kemudian tiba-tiba mendapatkan perintah untuk turun ke bumi, sesuatu dunia yang asing bagi mereka. Kalau di surga itu nggak ada binatang buas, nggak ada binatang berbisa, nggak ada tanduran sing bikin gatel gitu, nggak ada buah-buahan yang rasanya pahit, sing kecut juga, walaupun kecut tapi enak gitu, tetap di surga itu. Tiba-tiba mereka diperintahkan Allah untuk segera turun ke dunia yang penuh dengan bahaya itu. Banyak binatang buas, banyak binatang berbisa, banyak tanaman beracun, banyak buah-buahan yang tidak enak. Bahkan tanahnya juga belum ada tempat tinggal di sana. Kalau di surga udah banyak istana-istana, dipan-dipan, tinggal tiduran. Di bumi itu belum ada. Kebayang nih, anak muda, 2 orang anak muda niki, lelaki perempuan, suami istri, diperintahkan untuk turun. Laka sapa-sapa, Bu. Laka bulik, laka pakde, laka mas, laka mertua, nggak ada. Yang bisa dia buat apa? Cekeran, ya. Sing kok bisa dutangnya 1.000, nggak ada gitu. Alas kabeh, segara saben-saben. Gimana nggak perkitik gitu loh. Disambung lagi. Gusti Allah paham dengan kondisi jiwa, perasaan Nabi Adam dan Ibu Hawa pada saat itu. Makanya kemudian Gusti Allah memberikan hiburan. Famang taba'a hudaya fala khaufun alaihim. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka. Jadi Allah wis janjeni kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, kalem. Gusti Allah akan terus mengawasi dan memberikan petunjuk. Jadi ini pelajaran bagi kita semua orang beriman, bahwa
kita semua ini ada yang mengawasi, ada yang akan terus memberikan petunjuk, ada yang akan terus memberikan bimbingan gitu. Jadi jangan merasa dewekan. Kok yang dunia tadi sempit, namun ya utang akeh, ya debt kolektor nagih terus, SPP bocah urung dibayar, kok yang bojo ora bayaran-bayaran, kan enggak, token wis monit titut gitu kan. Kok yang dewekan kok yang di PP terus bocah nyeluk jajan, ana sing mriyang maning. Nah, itu rasa takut ya dan resah itu tidak boleh ada gitu, karena ada Allah yang akan memberikan petunjuk terus-menerus mengawasi kita dan akan membimbing kita. Okay. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Tidak akan sedih, tidak akan was-was, tidak akan cemas, nggak ada itu. Jadi orang yang beriman itu akan selalu bahagia gitu. Laka sing cepet, Rasulullah apa gitu kan. Saya pernah dapat stiker WA tulisannya tetap Rasulullah aja semangat. Lah, kepingin sih. Yang lain masih menyala abangku, semangat kakak gitu. Tetap harus kirim tetap Rasulullah aja semangat. Ya, kita sudah dapatkan perintah dari Gusti Allah supaya jangan takut dan jangan bersedih hati. Asalkan nggih napa? Mengikuti petunjuk dari Gusti Allah. Petunjuknya apa mawon? Disuruh sholat, berdoa, memohon ampun, berserah diri. Itu akan menghilangkan rasa takut dan cemas, ya. Bersedih hati itu. Jadi kita akan hidup lebih bahagia gitu. Jadi anak debt kolektor nagih, kita bahagia. Wah, mas bisa saya kayak ganteng nemen sih. Tak bahagia gitu kan. Token listrik mau tit malah joget dan tit gitu kan. Bahagia. Iya, itu contohnya apa? Walahum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih hati gitu. Hidupnya bahagia, gembira itu. Seperti dalam Muhammadiyah itu berjuang tapi selalu gembira gitu kan. Jadi kalau kita berorganisasi tapi merasa tertekan itu kan, merasa lah kon ngaji maning, kon bayar maning, lah urunan maning, lah donasi maning, iya itu nggak bahagia namanya. Mesti harus evaluasi lagi nih kok. Sing salah siapa, pengurusnya apa wongnya? Tidak bisa membawakan kebahagiaan bagi jamaah, berarti nih pinggir. Harusnya pengawasan harus bahagia nih kok. Nggak malah balik-balik pengajian malah pada suram gitu. Ini apa sih? Yo kon mikir sing ngangel-angel ngajine. Min PR. Ya, boten nggih. Jadi kita tidak boleh bersedih hati. Jadi masih menurut Imam Al-Baidawi niku nggih. Kata petunjuk di ayat ini diulang 2 kali. Sama dengan disuruh turun itu berkali-kali juga. Dengan makna yang lebih umum pada kata petunjuk yang kedua nggih. Jadi keterangan langit yang disampaikan oleh Rasul dan kebenaran yang disaksikan akal. Jadi siapa saja yang mengikuti petunjuk dengan menjaga kebenaran yang disaksikan akal, maka tidak akan ada ketakutan dan
kekhawatiran atas kebaikan yang luput ya, yang menyebabkan rasa bersedih. Kayak ora ribut nggih pemikiran. Ini mari diperjelas mawon. Nah, menurut beliau itu kata petunjuk yang pertama itu adalah disampaikan melalui perantara Nabi dan Rasul yang dilengkapi dengan kitab-kitab dan suhuf. Suhuf ini kenapa sih? Lembaran. Oh iya, saya mau naruh gambar sini lupa. Jadi kalau yang kita lihat Bible, orang bilang Alkitab, itu bentuknya buku. Kita lihat mushaf Quran juga buku, kitab. Tapi kalau jenengan lihat Torah, niku bentuknya sanes buku tapi gulungan gede, disimpan di sinagog. Yang boleh buka itu rabi, ulama-ulama atau imam-imam Yahudi. Mereka yang boleh baca. Bacanya kayak wong ngaji. Hanya pendeta-pendeta mereka yang boleh mengakses baca. Nah, kalau Nabi Ibrahim disebutkan Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi gulungan. Mereka itu diberikan gulungan yang isinya petunjuk ayat-ayat Allah bagi kaumnya. Nah, menurut ahli tafsir kita, Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, jadi beliau menerangkan bahwa beliau merasa terenyuh gitu loh. Batinnya sangat tersentuh ketika membaca ayat ini. Ya seperti telah disampaikan tadi, bagaimana pasangan muda ini yang sudah merasakan nikmat dan kemudahan hidup di surga, tiba-tiba diperintahkan Allah untuk pindah ke bumi, suatu dunia lain asing ya, yang penuh mara bahaya, penuh cobaan, penuh ikhtiar, yang harus mereka isi hari-hari dengan perjuangan, keringat. Ya, meskipun Adam telah diampuni dosanya, Allah mengetahui keresahan Adam dan Ibu Hawa. Karena itu dijanjikan akan datang ya pemberi petunjuk dan petunjuk di alam. Nah, jadi beliau Hamka itu sependapat dengan Imam Al-Badawi tadi, bahwa petunjuk yang dua kali itu, yang pertama datang dari Rasul dan Nabi, yang kedua adalah petunjuk yang berupa ciptaan Allah di bumi ini. Bagaimana bumi bisa beredar, berputar, ada siang, ada malam. Kenapa kalau malam kita mesti istirahat, tidur, kemudian siang untuk bekerja, mencari rezeki dari Allah? Kenapa kok kalau malam ada bintang-bintang? Kenapa enggak matahari aja datang waktu malam? Ya, bukan malam lagi namanya ya. Kenapa matahari terbit dari timur dan terbenam di barat? Ya, di Eropa zaman dulu kalau ada orang bertanya, sebetulnya yang beredar mengelilingi matahari itu sebenarnya apa? Matahari lah yang jadi pusat tata surya. Bumi yang mengitari matahari itu akan dihukum, dituduh sebagai telah kafir gitu. Nah, kita malah diperintahkan untuk mempelajari petunjuk-petunjuk Allah di dunia ini. Kita mendapatkan petunjuk dari para nabi dan para rasul. Kemudian kita mendapatkan petunjuk berupa ciptaan Allah di dunia ini. Ya. Yang mengikuti petunjuk Allah itu sudah dijamin, ya, tidak akan merasakan takut,
tidak akan merasakan keresahan dan tidak mendapatkan sedih yang berlebihan. Kalau dalam bahasa psikologi, anxiety nggih, Mbak Dewi. Itu bahaya mboten? Sangat bahaya nggih. Nanti suatu saat Mbak Dewi yang menjelaskan satu sekund. Kayaknya lebih mengena gitu ya buat ibu-ibu. Apa saya kibah ya? Jadi anxiety itu nggih, rasa cemas, rasa takut yang berlebihan itu berbahaya untuk kejiwaan kita gitu. Bahayanya gimana Mbak Dewi? Bahayanya? Oh, lain-lain juga. Nggih, jadi nggak stabil nggih. Jadi jiwa kita nggak stabil. Kayak pupu papa. Nggih. Jadi emosinya tidak terkendali berlebihan nggih. Kepedok setitik langsung sekebun binatang metu kabeh. Sing mulai dari binatang sing menek-menek sampai binatang sing jogrok metu kabeh medeni. Itulah anxiety nggih, kecemasan nggih. Jadi rasa takut, cemas yang berlebihan. Itu bahaya nggih. Jadi kalau kita sudah mengidap penyakit itu, ya itu penyakit nggih, penyakit jiwa itu nggih. Itu bahaya untuk kesehatan kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cintai itu. Masyarakat juga. Okay. Ini zaman kemudian mau dibendo gitu. Dibendo apa? Dipasung. Oh? Dibelong. Iya dipasung kan. Soalnya kayak kue sing ngamukan. Itu anxiety itu sebab utamanya. Makanya Gusti Allah sudah memberikan solusi. Bahkan sebelum kita ada nih, zaman Nabi Adam itu sebelum masyarakat sudah ada, Gusti Allah sudah memberikan solusi. Taatilah peraturan yang petunjuk, ikuti petunjuk yang diberikan kepada kita. Maka kita dijamin tidak akan merasa takut, tidak akan merasakan resah, dan tidak akan merasa kesedihan. Sedih tetap, tapi tetap tidak berlebihan, secukupnya saja. Loh, kucingnya yang mati kok tabrak mobil masa orang sedih. Ya boleh sedih, tapi ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Semua itu milik Allah gitu. Jadi boleh sedih tapi nggak usah berlebihan. Karena semua di dunia ini adalah titipan belaka. Sebenarnya nggak ada hak milik kita. Pinjaman semua dari Allah. Jadi, Mbak Umi aman? Oh iya Mbak Umi sih itu. Saya ndeleng mana? Jadi begitu menurut Buya Hamka ya. Karena beliau seorang penyair, maka pasti jiwanya itu sangat sensitif gitu. Dalam menafsirkan itu beliau sangat peka, sangat halus gitu. Ayat ini beliau sangat tersentuh gitu, merasa ikut sedih. Bayangannya kayak pengantin anyar gitu. Ujuk-ujuk kon lunga gitu. Aja nengane jadi bapak ibu nih berubuh titok lah sih ini gue lihat dewek kok ngontrak dewek mana aja dengan mana ya kayak ya merasa patah hati kok nggih durung siap maksudnya numpang disit lah setahun 2 tahun karo nyelengi ben bisa ngontrak atau nyicil matur nuwun. Supaya tidak merasakan keresahan itu, Gusti Allah yang sudah mengetahui psikologi kejiwaan Nabi Adam dan istrinya itu,
lalu menjanjikan akan memberikan petunjuk bahwa ya istilah bahasa Langone, you are never walk alone gitu. Ya, kamu tidak akan dibiarkan berjalan sendiri gitu. Tetap akan diawasi dan akan diberikan petunjuk oleh Gusti Allah. Nggih, kadose sudah hampir jam 6 nggih. Nuwun. Nuwun Ustaz. Napa Mbak Dewi? Oh iya, tadi kata Ustaz Nabi Adam sama Ibu Hawa itu masih muda-muda ya. Nggih. Padahal di benak saya itu Nabi Adam dan Ibu Hawa itu usianya sekitar ya sudah ini lah, sudah ada. Udah uzur. Ya, 50 tahun gitu loh. Jadi akhirnya berubah bayangan saya jadi muda itu yang menyebutkan bahwa beliau itu masih muda. Ada enggak? Atau bagaimana? Iya. Gampangannya katusnya ki belum punya anak. Pasangan muda loh. Iya, pasangan belum punya anak, masih muda enggak? Udah tua belum? Belum kan? Iya, soalnya selama ini kalau pengajian Oh, sepertinya sudah 50 tahun lah, jadi diciptakan di situ lah. ya Allah, berarti bayangannya Ibu Hawa itu melahirkan udah umur 60, 70. Ya mungkin masih memungkinkan zaman itu nggih, tapi yang enggak lah. Pokoknya perawakannya masih tetap muda gitu kan. Dan itu. Asumsi nggih, boleh kan berasumsi kita kan bahwa pasangan suami istri yang belum memiliki anak itu berarti masih nggih, masih muda gitu. Dan kalau saya ceritakan mereka sudah uzur, kurang romantis kayaknya. Mbah-mbah. Ya, saya mengikuti perasaan batin Buya Hamka ini nggih. Jadi pasangan muda tiba-tiba disuruh pergi gitu saja, meninggalkan kenikmatan, keromantisan gitu nggih. Apa? Suami istri nggih, kayak pengantin anyar nang surga. Ya romantisan terus nggih. Bermesraan terus niku. Segala macam dicukupi kok. Ya. Honeymoon terus lah istilahnya gitu. Sing lanang ora kerja, sing wadon ora usah ora usah masak, ora usah isa-isa, ora usah ngumbai ya. Reng-reng. Ya jadi paham nggih? Dari kondisi yang sangat menyenangkan dan seperti itu tiba-tiba suruh turun ke bumi, jeder kayak ada apa? Kilat menyambar di siang bolong. Kayak mangap tok ya Allah, kon lunga. Bukan sih? Terus njaluk pangapura, tobat, diterima tobatnya terus ya wis mlebu maning ya kowe kan. Jebule mboten. Lanjut mengisor. Jadi priben niku nggih perasaane Ibu Hawa niku terutama sebagai wong wadon. Lah kok kon isa-isa. Kebayang tangan beliau yang tadinya halus gitu nggih, terawat. Tiba-tiba kon macul, kasar gitu. Ya Allah. Muka yang mulus, skincarean terus kan. Tiba-tiba di dunia kena panasin siang hari, dingin di malam hari, meletek-meletek. Aduh, kasihan banget Ibu Hawa niku. Saya kok nggak terlalu kasih. Jadi sangat resah. Rasa resahnya luar biasa beliau itu berdua itu. Ibu Hawa dan Nabi Adam. Makanya Allah menghiburnya dengan ayat ini ya, diturunkan ayat ini. Dalam bumi di mana? Di negara mana? Oh, di negara mana? Gitu. Itu menurut anu nggih, teori nggih. Teori para ulama nggih. Kalau dari hadis saya pikir nggak terlalu kuat nih hadisnya. Itu
ada yang bilang di India, ada yang bilang di Sumatera. Nggih, di Sumatera ada satu kota namanya Tapak Tuan. Karena ada tapak kaki besar sekali, dipercaya itu adalah tapak kaki Nabi Adam turun. Jebret, gini kan turunnya kan. Kayak Terminator. Jagoan kungfu kan kalau jatuh kayak gitu, jret itu, apa kayak gini gitu kan. Nggih, banyak teori kados niku Ustaz. Di mana-mana nggih. Banyak yang mengklaim daerahnya adalah tempat pendaratan Nabi Adam ataupun Ibu Hawa. Di Jeddah nggih, ada tempat yang diklaim sebagai makamnya Ibu Hawa. Panjang sekali nggih. Masa bisa 300 meter? Kebayang lo ya, wajahnya sepira. Terus long dress-nya sepira? Ini sepira coba. Enggak lah, enggak sebesar itu. Itu lebay sekali itu, sampai 300 meter gitu. Diceritakan bahwa Nabi Adam itu 70 hasta. Lah kok mangannya pirang-piring atau piringnya spiral. Terus berasnya segede apa gitu kan. Enggak, itu berlebihan gitu. Itu biasanya berlebihan itu Israiliyat yang mengatakan besar-besar kayak gitu. Katanya Nabi Musa itu tinggi banget gitu. Kalau kita lihat muminya Fir'aun, itu ya tingginya sebesar manusia sekarang. Muminya Fir'aun gitu. Kan harusnya Nabi Musa segitu, Fir'aun juga lebih tinggi lagi gitu. Karena pasti makannya juga lebih bergizi Fir'aun daripada Nabi Musa. Tapi rupanya peninggalan mereka yang diawetkan itu, Fir'aun yang diawetkan itu sebagai bukti bahwa ada keberadaan manusia sekejam itu ya. Sama Allah itu Fir'aun sengaja diselamatkan badannya gitu. Buat bukti ya. Ukurannya sama seperti kita, 175 tingginya. Jadi menurut saya itu berlebihan ya, banyak cerita-cerita yang berlebihan. Nah kalau menurut cerita usianya Nabi Adam itu sampai 2000 gitu. 1.500. Ini pasnya pinter pun. Nanya-nanya. Ya 1000 punjul ya. 1000 punjul. Ya mungkin saja gitu loh. Karena Nabi Adam dibekali dengan pengetahuan di surga itu mengenai makanan-makanan yang sangat bergizi. Jadi Nabi Adam tahu, nah, terus dicari di bumi. Oh, rupanya ini anak pelem sing modelnya kayak gini dipangan enak manis dan gizinya sangat tinggi gitu kan. Maka beliau sama Ibu Hawa itu usianya panjang. Kemudian anak turunannya juga panjang-panjang usianya. Sampai Nabi Nuh. Terakhir itu Nabi Nuh. Kenapa? Begitu tanda banjir, Nabi Nuh itu yang fokusnya menyelamatkan binatang-binatang, enggak menyelamatkan buku-buku resep. Itu teori saya sih. Jadi pengetahuan resep makanan ataupun bahan-bahan yang sangat bergizi seperti di surga itu hilang. Setelah itu anak keturunan Nabi Nuh itu ya seperti kita ini. Paling dawa 100 gitu ya. Nabi Ibrahim menurut riwayat ada umurnya 150. Nabi Musa 100 punjul gitu. Nggak ada yang sampai 500 atau bahkan 1000. Nabi Nuh aja cuma 950 tahun. Cuma. Nggih. Suwe nemen. Iya, berarti waktu zaman Majapahit atau zaman Borobudur itu lagi diresmikan ya. Ini kok Nabi Nuh udah ada gitu. Kalau zaman saiki ada Nabi Nuh gitu. Sangat lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.